Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Bahkan disebutkan di setiap Jumat perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut pasti dibawa oleh mereka yang sedang khatib. Sehingga perintah tersebut terus diulang dari Jumat ke Jumat. Apa perintah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini satu kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya yang beriman. Allah memanggil kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni dengan semampu kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah sesuai dengan perintah, menjalani apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari kita tidak akan mungkin bisa menjadi hamba yang bertakwa sebenar-benarnya takwa, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikeluarkan ayat yang sebagai pengganti ayat yang tersebut. Allah perintahkan bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati kalian dalam keadaan Islam. Artinya apa? Mati kita yang mau. Meninggal itu kita yang mau. Enggak. Bukan seperti itu dimaksud. Akan tetapi wafatlah engkau dalam keadaan Islam. Ya, wafatlah engkau dalam keadaan Islam. Bukan seperti kemauan kita, kita mau mati dalam keadaan Islam. Ya, itu kemauan kita, akan tetapi itu tergantung dari amal ibadah kita. Ya. Nah, ini kalau kita cerita kematian, yang muda ngelihatnya ke yang tua. Ya, ngelihatnya yang sudah ubanan atau yang sudah pensiun, padahal kematian bukan datang dari yang lebih tua. Bukan juga datang kepada yang muda, akan tetapi kepada mereka yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian tidak dilihat dari umur. Ya, mau yang muda, mau yang tua, semuanya bakal merasakan perihal tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Sehingga tidak ada yang membuat orang itu wafat dalam keadaan Islam kecuali semasa hidupnya dia mensyiarkan perkara-perkara Islam. Kecuali semasa hidupnya dia memakan perkara yang halal. Kecuali semasa hidupnya dia duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kiat cara untuk orang tersebut wafat dalam keadaan Islam. Dan semua kita di antara kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang mendengar, kepingin wafatnya dalam keadaan Islam. Akan tetapi kita nggak tahu. Tapi kita selalu berdoa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Setiap hari kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bahkan di dalam Ratibul Haddad juga disebutkan untuk amalan agar kita wafat dalam keadaan Islam. Apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Sehingga dalam perkara wafatnya dalam keadaan Islam perlu satu tambahan. Apa itu? Duduk kita dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man jalasal akhyar. Ya, duduklah kalian dengan orang-orang yang baik, maka engkau akan menjadi yang baik. Ketika engkau duduk bersama dengan orang-orang yang buruk, maka perangai buruk orang tadi akan menempel kepada mereka yang duduk bersama dengan orang yang buruk. Sehingga diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad apa? Man jalasal akhyar. Duduklah engkau dengan orang-orang yang baik, maka perangai dari orang tersebut akan berpindah kepada engkau. Akan tetapi ketika engkau duduk bersama dengan orang-orang yang buruk, bersama dengan orang-orang yang fasik, bersama dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka perangainya mereka akan berpindah kepada kita. Sehingga kalau kita mau tahu bagaimana perangai kita,
Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lihat dengan siapa kita duduk. Malam ini dengan siapa kita duduk? Dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih para nabi, Allah memilih para rasul, Allah memilih tempat-tempat yang dimuliakan, dan Allah memilih kita untuk kita hadir di tempat yang mulia seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad duduk bersama dengan kaum musyrikin, ketika mereka kaum musyrikin berkata perkataan yang tidak baik, lalu Nabi Muhammad ingin untuk mengatakan perbuatan yang baik, ingin mengatakan perkataan yang baik, Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan? Fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi jalithil khair. Janganlah engkau duduk bersama mereka kecuali mereka duduk bersama mereka dalam perkataan yang baik. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan duduk bersama mereka orang-orang musyrik, jangan duduk bersama orang-orang yang fasik selagi mereka berkata perkataan yang buruk, selagi mereka melakukan perbuatan yang buruk. Nabi Muhammad mau mengatakan perbuatan yang baik, ketika mereka perkataan yang buruk, Nabi Muhammad mau menyeimbangkan dengan perkataan yang baik. Allah berikan perintahnya kepada Sayyidina Jibril untuk menyampaikan fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi jalisin khairin. Jangan kau duduk bersama mereka ya Rasulullah sampai mereka melakukan perkataan yang baik. Sehingga keadaan umat di zaman sekarang begitu terbalik dari keadaannya Nabi Muhammad. Kedudukan kita sekarang, ketika kita berkumpul bersama teman kita, maka tidak seru ketika perkumpulan tersebut tidak membicarakan perkara orang lain. Pasti di antara perkumpulan tersebut ada di antara mereka yang membicarakan perkara-perkara orang lain, membicarakan tentang sahabatnya, menceritakan tentang saudaranya, menceritakan tentang fulan bin fulan, atau menceritakan orang yang jauh yang tidak mereka kenal dekat tapi mereka tahu tapi mereka ceritakan. Itu yang terjadi keadaan di umat akhir zaman seperti ini. Kebanyakan dari mereka duduk tapi mereka duduk membicarakan perkara orang lain. Duduk tapi membicarakan keburukan orang lain sehingga mereka lupa dalam keadaan dirinya sendiri. Mereka lupa dalam keadaan dirinya sendiri. Padahal Nabi Muhammad ketika mau berkata yang baik dilarang duduk untuk bersama mereka orang-orang musyrik. Jangan sampai engkau ya Rasulullah berkata yang baik selagi mereka masih mengatakan perkataan yang buruk. Apalagi keadaan sekarang, duduknya orang sekarang itu bersama dengan orang-orang yang membicarakan perkara orang lain. Maka penting bagi kita untuk kita duduk, lihat, cari kita teman yang baik. Itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa yakunu ma'a shadiqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan cari teman duduk. Siapa? Mereka orang-orang yang benar. Mereka orang-orang yang siddiq. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anjuran bagi kita umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jalisul kubaro wasailu ulama wa khalitul hukama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jalisul kubaro, duduklah engkau dengan orang-orang yang besar. Siapa? Mereka yang mempunyai kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mengajarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasailu ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Apapun perkara yang menimpamu, mau perkara dunia, mau perkara akhirat, ekonomi, atau apapun yang datang menimpamu, tanyalah perkara tersebut kepada para ulama, karena mereka lisannya yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka keluar lisannya adalah perkataan yang baik. Yang dipakai lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khalitul hukama, dan membaur, berkumpullah engkau dengan orang-orang ahli hikmah. Karena dengan sebab duduk bersama mereka, engkau akan mengingat kepada kematian. Engkau akan mengingat kepada akhirat. Sehingga orang yang duduk bersama ahli hikmah, mereka akan menerima pelajaran, mereka akan menerima perkataan-perkataan yang membuat mereka ingat kepada akhirat. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga duduknya kita di dalam majelis ini disebutkan duduknya kita sesaat di dalam majelis lebih utama daripada sholatnya kita 1000 rakaat.
Duduk kita sebentar di majelis lebih utama daripada sholat sunnah kita 1000 rakaat. Duduknya kita sebentar di majelis lebih utama daripada menziarahi orang yang sakit 1000 orang. Pernah kita menziarahi 1000 orang? Gak sempat, gak sampai. Satu aja mungkin kadang kita mau jenguk dilarang. Ya, duduknya kita sebentar di sini lebih utama daripada mensolatin kita 1000 mayit. Ada orang yang sudah sampai solatin 1000 mayit? Gak ada, gak ada. Padahal itu termasuk hak muslim sesama muslim. Mengurusi jenazah tersebut sampai mengantar dia ke liang lahat. Itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan disebutkan qaumul ladzi la yasqa bihim jalisuhum. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, maka tidak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pandangan rahmat dengan apa? Dengan sebab duduk bersama orang-orang soleh. Ketika duduk bersama orang soleh, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayangnya, hujan rahmat Allah berikan kepada mereka. Paling tidak kita karung dosa, paling tidak kita orang yang penuh maksiat dapat percikan rahmat tadi itu. Kalau kita nggak dapat hujan rahmat, mungkin karena dosa kita terlalu banyak, paling tidak karena kita duduk bersama mereka, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, orang-orang para ulama, paling tidak kita mendapatkan percikan rahmat. Itu yang kita harapkan ketika kita duduk di dalam suatu majelis seperti ini, sehingga memberikan perubahan bagi kita. Hadirnya kita di tempat ini mengharapkan perubahan dari Allah. Gak ada kita yang datang ke tempat ini pengen begitu-gitu aja keadaan kita. Paling tidak kita pengen berubah keadaan kita lebih baik lagi dari yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga duduknya kita di tempat ini kita nggak kita prediksi. 5 tahun yang lalu belum tentu kita bisa prediksi bakal kita duduk di tempat di rumahnya Allah, duduk bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan terpikir. Atau 5 tahun yang lalu kita berpikir, oh mungkin majelis Rasulullah bakal hadir di Masjid Al-Wusta, nggak pernah terpikir. Tapi dengan cintanya Allah, dengan kasih sayangnya Allah kepada kita semua umat yang hadir di sini, Allah berikan majelis di tempat ini. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Ini merupakan tanda kecintaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Sehingga jangan kita sia-siakan perkumpulan di tempat ini. Dan kita nggak mau ketika dapat pahala duduk di tempat ini, kita mau dapat pahala sendiri, nggak mau. Bagaimana? Kita ajak saudara kita, kita ajak keluarga kita ajak sahabat kita, terserah. Yang penting mereka mau datang dulu. Mereka senang, mereka nggak senang, terserah. Itu Allah yang menggerakkan hatinya. Paling enggak kita bawa teman kita bawa saudara kita duduk, terserah. Mau dia minggu depan hadir lagi, atau mau dia ikut lagi, atau mau dia tidak mau hadir, terserah. Itu kehendaknya Allah, karena Allah yang memberikan hidayah. Tapi niat kita pengen masuk surga bersama mereka orang-orang yang kita cintai. Sehingga dalam perkumpulan yang sangat dimuliakan seperti ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, qaumul ladzi la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk bersama dengan orang-orang yang soleh tidak akan dihampakan oleh Allah. Mereka dapat rahmat. Sebagaimana di dalam hadis yang sering disebutkan, ketika mereka duduk dalam suatu majelis, lalu malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kenapa engkau tinggalkan hambaku? Apa kata para malaikat? Mereka duduk dalam keadaan memujimu ya Allah, mereka duduk dalam keadaan mengagungkanmu ya Allah. Apa kata Allah? Semuanya akan aku ampuni. Lantas malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya ada di antara mereka yang hadir Fulan bin Fulan, mereka hadir bukan niat untuk hadir majelis. Mungkin mereka cuma lewat di dalam masjid, lewat di depan masjid, lalu lihat orang rame-rame, mereka datang. Atau mungkin sebab yang lain, mungkin karena mau ketemu orang, atau mungkin karena mau cari makanan, atau mungkin pengen ketemu siapa. Mereka yang penting niatnya bukan karena hadir dalam majelis, tapi niatnya mungkin karena kebetulan dia ikut duduk di majelis. Apa kata Allah? Falahum qad ghafartu. Semuanya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang hadir di sini, apapun niat yang kita bawa dari rumah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.